Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam arwah mantan. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wandi F. Caraka. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya teman-teman. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, persiapkan diri kalian. Mari kita langsung saja mulai ceritanya. Sebenarnya cerita ini cerita biasa. Cerita yang mengisahkan sisi lain seorang mantan napi yang masuk tahanan bukan karena aksi kriminal seperti perampokan, pembunuhan, atau penculikan dan aksi terorisme. Aku masuk bui karena hal yang biasa terjadi pada cowok seusiaku yang masih remaja, hanya karena mengapeli seorang cewek atau perempuan. Untuk sekedar mengenangnya, aku membuka lembar demi lembar diary yang sengaja aku minta pada adikku untuk sekedar coret-coret. Dan kemudian aku mengisi kejenuhan sehari-hari menunggu hari pembebasanku. Aku menulis kisahku ini 5 tahun yang lalu. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk keluar dan juga menghabiskan malam mingguan di jalanan. Terkadang bersama teman-teman, tapi sering juga sendirian. Karena memang hobi aku ini menonton film yang bergenre action, terutama film barat yang banyak aksi dar-der-dornya. Maka jika hari Sabtu sore sepulang bekerja, aku langsung membeli koran hanya untuk melihat iklan bioskop mana yang tengah memutar film kesukaanku. Nah, setelah bolak-balik koran, aku baru bisa memastikan untuk pergi ke bioskop mana nanti malam. Kalau kebetulan aku ada cukup uang, biasanya aku mencari bioskop yang memutar midnight show, yaitu 3 film sekaligus, sehingga aku bisa pulang pagi karena bioskop bubaran pada jam 2 lebih. Tapi pada malam minggu itu, seorang teman yang memang cukup akrab juga, walaupun dia tidak tinggal sekampung denganku. Namanya adalah Haryo, kita sebut saja seperti itu. Dia sebenarnya anak orang yang bisa dibilang orang kaya. Namun aku kurang yakin juga, karena dia sering mengajak aku untuk mengobrol dagangannya di pinggir jalan. Sebagai seorang teman, apalagi si Haryo, ini cukup supel dan loyal dalam bergaul. Maka aku sering juga mengikuti dia mengobrol barang dagangannya, seperti sepatu, sandal, dan juga tas, atau sering juga dia menerima barang dari bosnya yang berupa celana jeans dengan harga yang murah. Gak apa-apa kan kalau aku ceritain masa lalu aku dulu. Aku memang punya teman banyak juga sih. Teman tetangga dekat, teman sekolah, dan teman yang kurang disukai oleh kebanyakan orang. Seperti maling, copet, atau pedagang pinggir jalan yang modal suara padahal hanya tipu-tipu doang. Tapi alhamdulillah aku juga sampai kepikiran untuk ikutin jejak mereka. Mungkin karena aku memang gak punya nyali atau ada faktor lainnya. Nah, kalau soal miras, biarpun hanya minum sedikit-sedikit, pernah juga. Itu pun hanya untuk gengsi-gengsian saja, menghargai pergaulan sesama teman. Atau aku minum jika ada masalah berat, seperti ada orang yang sok jagoan dan ngajakin tawuran. Maka aku minum hanya untuk menambah keberanian, tidak lebih dari itu. Kembali pada cerita awal, jam 8 lebih aku sudah siap untuk pergi. Tujuanku waktu itu adalah mau nonton bioskop di Roxy, yang kebetulan memutar film action dengan pemeran pertama Arnold Schwarzenegger yang punya bodi kekar dan penuh otot itu. Dia juga pernah mendapat julukan pria bertubuh indah dari Presiden Amerika, yaitu Ronald Reagan. Arnold pada awalnya memang seorang atlet binaraga yang kemudian dilirik oleh seorang sutradara film untuk membintangi sebagai seorang hero dan prajurit di setiap film-filmnya yang sangat laris manis. Mau kemana lu, Dil? Tumben udah rapi, biasanya itu lu kumel banget loh. Haryo tiba-tiba udah nongol di rumahku. Malam minggu yuk. Enggak enak kalau nggak keluar, jawabku sambil mengikat sepatuku.
Iya juga ya, anak muda ya. Ada acara kemana lu? Paling nonton gue. Fadil, hobi banget sih lu nonton film. Ikut gue aja yuk. Kemana? Ya apel lah. Ah enggak lah, masa orang apel ditemenin? Terus gue cuma liatin lu ngobrol doang gitu? Juga sih. Ntar ya lu gue kenalin sama teman-teman cewek gue lah. Gimana? Oke juga tuh tawarannya. Gimana? Lu mau nggak? Ya udah, ayo ikut. Lagian lu kan jomblo, Dil. Siapa tahu lu laku di sana. Dan akhirnya aku terima ajakan Haryo. Sekali-kali lah cari nuansa baru, nggak cuman di bioskop saja. Kita pun kemudian berdua keluar sampai ujung gang yang menghubungkan rumahku dengan jalanan umum. Sampai akhirnya Haryo menghentikan sebuah bajai yang kebetulan lewat. Senin bang, kata Haryo, yang langsung dibalas dengan anggukan kepala tukang bajai itu. Sampai di perempatan lampu merah Senen, Haryo menyuruh tukang bajai itu berhenti. Heran juga aku, apa iya cewek si Haryo itu tinggal di ruko? Kemudian Haryo menyetop taksi Argo, lalu menyebut alamat yang ia tuju. Aku sempat melihat sopir taksi itu geleng-geleng kepala, dan sekitar 5 menit taksi pun berhenti. Haryo kemudian membayar sesuai biaya yang tertera pada Argo itu. Parah lu Har, kenapa pakai taksi segala sih? Nggak sekalian aja sama bajai tadi, kataku agak kesal dengan tingkahnya. Biar enggak gengsi, Dil. Dan setelah itu masuk gang, dan oh rupanya ceweknya tinggal di dalam gang juga seperti rumahku. Suasana sekitar nampak sepi sekali, padahal ini malam minggu. Haryo mengetuk pintu berkali-kali dan tidak lama kemudian keluar seorang cewek yang enggak terlalu cantik, malah terkesan judes. Cewek itu mempersilahkan kami masuk, kemudian dia menghidangkan 2 gelas kopi. Entah apa yang mereka obrolin, aku mengambil tumpukan majalah yang ada di kolong meja di depan kami duduk. Oh iya, nama cewek itu kita sebut saja namanya Lica. Aku tahu waktu tadi itu berkenalan. Aku mencoba bolak-balik majalah itu sampai akhirnya bosan, sembari ngopi dan juga merokok, sesekali melihat keluar melalui kaca jendela. Sorry Dil, gue mau beli rokok dulu. Haryo bangkit dan berjalan keluar. Rokok gue masih banyak Har. Wah, nggak level gue sama rokok murahan kayak gitu. Sombong banget kayaknya, padahal dia biasa nyedot rokok gue. Hampir setengah jam dia belum juga kembali dan aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Kok Haryo kok itu lama banget sih? Emang di mana belinya? Tanyaku pada Lica, ceweknya si Haryo ini. Dan dia menjawab singkat, jauh kali. Jengkel juga aku melihat kelakuannya yang sok cuek dan sok kecakapan. Sudah hampir jam 10 Haryo ini belum juga kembali, membuat aku semakin cemas saja. Mas, tolong tempelin ini dong di kamarku. Aku nggak nyampe, lagian ini berat juga. Tiba-tiba Lica ini mengambil lukisan yang berbingkai yang tadi ada di dekatnya. Waduh, maaf mbak, aku nggak berani kalau harus masuk kamar. Apalagi di rumah ini nggak ada orang. Begitulah balasku. Nggak apa-apa mas, nyantai aja. Kemudian dia memberikan lukisan itu dan dia sendiri mengambil paku dan juga palu. Kamarnya yang mana? Di lantai atas mas, jawabnya kemudian naik ke lantai atas. Setelah dalam kamar, aku kemudian disuruh naik ke tempat tidur karena posisi lukisan itu ingin dipasang tepat di dinding tempat tidurnya. Belum juga aku memasangnya, tiba-tiba Lica ini berteriak minta tolong. Seketika aku langsung melihat apa yang terjadi pada Lica. Astaga, Lica hampir melepas seluruh pakaiannya. Bajunya telah terjatuh di lantai, sementara roknya ini sudah melorot sampai tut. Tolong, tolong. Teriakan Lica semakin keras membuat aku semakin panik. Atau apa yang harus aku lakukan? Aku berpikir mungkin ada binatang yang menempel di tubuhnya. Tapi kenapa harus telanjang seperti itu? Mana mungkin aku menyentuh tubuhnya? Lica bukan hanya berteriak, tetapi juga mengacak-acak spray dan juga bantal di atas tempat tidur pun terlihat sangat berantakan. Dan dalam keadaan yang panik, tiba-tiba saja suara pintu kamar digedor dari luar. Brak! Pintu pun terbuka lebar. 2 orang cowok segera menyerbu masuk.
Yang seorang langsung mendekati Lica yang terlihat gemetaran entah mengapa, dan satunya lagi segera menarik lenganku dengan kasar sehingga lukisan yang ku pegang pun akhirnya terlempar. Wah, bajingan lu ya, lu mau perkosa adik gua ya? Cowok itu langsung meninju wajahku hingga rahangku terasa sakit. Sebenarnya aku ingin membalas pukulannya, namun aku berpikir hal itu akan semakin memperburuk keadaan. Kemudian dia kembali melayangkan tinjunya, tapi aku berhasil mengelak. Kurang ajar kamu, lu mau cara mati ngelawan gua? Ampun bang, maaf bang, apa salah saya? Saya di kamar ini disuruh sama dia buat masang lukisan ini, kataku memohon. Banyak alasan lu. Ayo Bar, kita bawa dia ke kantor polisi. Kantor polisi? Apa maksudnya? Teringat aku sama Haryo yang sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bang, tolong dengarkan saya dulu bang. Saya nggak salah apa-apa bang. Udah diam, ntar gua ajar lagi. Aku pun digiring dua cowok tadi. Sampai di lantai bawah aku melihat sudah ada beberapa orang menunggu kami. Dan di luar sana juga sudah dipenuhi warga yang mungkin kaget mendengar keributan tadi. Seseorang ada yang sempat memukul wajahku dan yang lainnya juga ikut memukul perut hingga terasa mules. Kemudian aku melihat Haryo menyeruak di antara kerumunan warga. Kenapa jadi gini, Dil? Haryo. Namun aku seperti menemukan kejanggalan pada sikapnya. Aku melihat dia menyembunyikan senyum yang seperti mengejekku. Gua nggak tahu, Har. Ya kenapa tiba-tiba pacar lu teriak minta tolong sambil buka pakaian segala? Dan menuduh gua mau memperkosa dia. Lu kemana aja Har? Sampai lu nggak tahu gua babak belur begini. Aku memaki Haryo karena memang jengkel. Lah, tadi kan gue udah bilang mau beli rokok. Terus kenapa lu malah mau perkosa cewek gua? Jawaban Haryo semakin menyudutkanku. Jadi lu percaya sama cerita cewek lu ini? Keterlaluan lu Har. Ya gimana lagi, lu kan udah ketangkep basah Dil. Gua ya mana bisa nolongin elu. Untuk selanjutnya mereka membawaku ke pos keamanan. Aku diinterogasi seolah-olah penjahat beneran. Hampir semalaman aku tidak bisa tidur. Aku menahan sakit pada wajah dan perut bekas pukulan itu. Belum lagi perut juga terasa lapar. Ya untunglah ada seseorang ibu yang baik hati. Dia memberiku sepiring nasi dengan lauknya. Dan ada seorang keamanan lingkungan yang memberiku segelas kopi. Sedangkan si Haryo, di mana dia? Aku bertanya tentang temanku itu, tapi semua mengatakan kalau Haryo sudah pergi. Keesokan harinya aku dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan atas laporan keluarga Lica. Polisi kemudian menanyakan apakah kasus ini akan dibawa sampai ke proses hukum atau secara kekeluargaan dulu. Dan anehnya kenapa secara spontanitas keluarga Lica yang dihadiri oleh orang tuanya serta kakak dan seorang yang mengaku pamannya Lica meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya polisi ini menghubungi keluargaku dan menyampaikan berita tentang kasusku. Ayah dan juga ibu beserta Pak RT kampung tempat tinggalku datang menjenguk aku di kantor polisi. Ayah, apa ayah percaya kalau aku sudah berani melakukan hal seperti itu? Tanyaku pada ayah. Ayah tersenyum ketir dan dia menarik nafas berat. Ayah percaya kamu kalau kamu tidak mungkin melakukannya. Jawaban ayah membuat aku merasa lega, sebab keluargaku yakin betul dengan kelakuanku yang selalu berbuat positif. Nah, semua telah terjadi. Keluarga Lica menuntut keluargaku untuk ganti rugi atas peristiwa yang membuat Lica trauma. Mereka menuntut sejumlah uang, kira-kira 25 juta rupiah. Waktu itu uang dalam jumlah segitu kan terbilang besar dan memberatkan bagi keluargaku. Dengan sanksi bila dalam 1 minggu keadaan keluargaku tidak bisa menyerahkan uang dalam jumlah yang telah ditentukan, maka aku akan dibawa ke Polres kemudian ditahan di sana sampai menunggu sidang. Selanjutnya ayah berupaya mencari uang untuk memenuhi tuntutan itu. Bahkan pada akhirnya ayah menjual kebun yang ada di kampung. Setelah 5 hari dari perjanjian, ayah menemui keluarga Lica yang tentu saja menerima dengan senang hati. Setelah pertemuan kekeluargaan itu, ayah pun menemuiku yang masih ada di polsek. Ayah sudah membayar semua denda sesuai kesepakatan dengan keluarga gadis itu. Mungkin hari ini atau besok kamu sudah dibebaskan, Dil.
kata ayah tentu saja membuatku tenang. Namun sampai 2 hari kemudian tidak ada tanda-tanda kalau aku akan dibebaskan. Bahkan polisi mengatakan belum menerima laporan dari pihak pelapor yang menyatakan masalah cerai. Karena polisi ini belum melihat isi perjanjian itu dan belum menandatangani pada kala itu. Seharusnya ayah menyerahkan uang itu di hadapan polisi sebagai saksi yang menerima laporan itu. Ayah mulai merasa ada suatu permainan karena surat perjanjian itu hanya untuk keluarga mereka saja. Malah kini setelah hampir 1 minggu aku ditahan, kini statusku naik ke tingkat lebih tinggi. Dari yang semula menjadi titipan di polsek, kini dipindah ke Polres. Ternyata mereka membuat laporan pengaduan untuk dilanjutkan menurut hukum. Ayahku merasa telah ditipu mentah-mentah, merasa dibohongi, dia merasa marah, menyesal dan kecewa. Namun semua sudah terjadi. Proses hukum terus berjalan hingga ke persidangan, dan pada akhirnya pengadilan secara resmi menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Gila, aku harus mendekam dalam penjara dalam waktu selama ini. Yah, karena kasus yang tidak pernah aku mengerti kenapa dan apa sebabnya. Hari pertama masuk dan tinggal ruangan jeruji besi, aku rasakan seolah dunia ini begitu sangat sempit sekali. Aku tidur tanpa alas tikar, karena tikar hanya untuk penghuni tahanan lama. Mereka juga bersikap kasar, selalu main pukul bila aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Terlebih lagi bila orang yang dibilang bos itu menyuruhku untuk membersihkan tempat tidur mereka. Dan yang paling membuat aku kesal serta penasaran, Haryo tidak pernah lagi mau melihat atau menjengukku di lembaga permasyarakatan ini. Terakhir kali aku melihatnya yaitu di ruang sidang. Dia diminta hadir sebagai saksi utama karena dialah yang mengajakku apel malam itu. Tapi dia bukan membela aku, malah sebaliknya dia justru memberikan kesaksian yang memberatkan hukumanku. Aku ya ada rasa penasaran dengan sikap si Haryo ini. Aku mengenalnya cukup lama, pertemanan kami pun cukup baik, bahkan kami sudah seperti saudara sendiri. Kami saling tolong-menolong dan saling bantu bila di antara kami berada dalam kesusahan. Benar kata pepatah yang mengatakan, dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang itu kan siapa tahu. Tidak ada yang bisa aku lakukan di balik jeruji besi ini. Aku hanya bisa melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, agar aku diberikan ketabahan, kesabaran, dan keselamatan. Aku seringkali mengabaikan perintah sang bos di ruanganku ini, karena aku lebih takut murka Allah dibandingkan kemarahan orang tadi. Rupanya kegiatanku dalam beribadah dapat meringankan beban pekerjaanku untuk menuruti kemauan sang bos itu. Pada malam-malam pertama, bila aku membaca Al-Quran, mereka selalu bilang, "Wah, berisik lu tahu. Lu tuh tahu nggak, ini waktunya tidur. Kalau lu mau ngaji, sana tuh di musola." Tapi mereka pun ya juga manusia sama sepertiku, punya hati, punya pikiran, dan punya rasa. Lama-kelamaan mereka telah terbiasa mendengar aku mengaji. Bahkan ada juga yang diam-diam aku melihat seorang tengah menitikkan air matanya. Apakah hatinya tersentuh dengan pembacaan Al-Quran, atau merasa sedih karena mereka telah lupa untuk membaca Al-Quran? Bahkan kini mereka semua dapat menerima aku dan memberikan tempat untuk sholat dan mengaji. Kebiasaanku di rumah aku terapkan juga di sini, seperti menyapu bersih-bersih, sehingga sesama teman dalam ruangan ini tidak lagi menyuruhku lagi. 1-2 orang mulai mau mengikuti aku untuk sholat, serta belajar untuk mengaji, dan pada bulan-bulan berikutnya mereka telah memanggilku dengan sebutan Ustadz. Mungkin karena sikap dan juga sifatku ini, seorang sipir pun kemudian memperhatikanku, dan dengan bijak dia memberiku kelonggaran agar aku bisa sholat Jumat di musola. Bahkan dia juga suka mengajak mengobrol dan memberikan aku kopi atau rokok. Tentu saja hal itu cukup membuatku sedikit lega, karena dapat menghirup udara bebas, tidak pengap seperti di dalam sel itu. Selama beberapa hari terakhir ini juga, aku diberikan pendidikan keterampilan berupa teknik perbengkelan. Teman-teman satu sel pun selalu memberikanku dukungan moral, agar aku semangat untuk dalam menjalani pendidikan, agar aku selepas keluar dari lembaga permasyarakatan untuk bisa berusaha sendiri. Nah, sekarang kita mau dengerin nih Pak Ustadz kita, Ustadz Fadil, untuk memberikan sedikit siraman rohani.
"Silakan Pak Ustadz," kata Wahyu yang memang sudah lebih dulu mengenalku. "Maaf abang-abang yang saya hormati, saya bukan Ustadz, ya mondok juga cuma sebentar, belum banyak ilmu yang saya dapat. Jadi ya maaf-maaf juga ya kalau dalam penyampaian saya ini belepotan, ya enggak terarah juga," kataku saat teman memintaku untuk sedikit belajar ceramah. Dan memang tidak banyak yang bisa aku tuangkan dalam kesempatan itu. Aku hanya bisa menjelaskan dasar hukum Islam dan hukum iman. Namun aku berniat dalam hati untuk mencari bahan kajian yang lain, agar kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa landasan sepak terjang kita selalu berpedoman pada agama. Kita juga tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri karena apa yang telah kita perbuat, karena adanya dorongan dari situasi yang sulit. Suatu keterpaksaan yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih dengan segala tindakan kita. Kita melakukan tindakan kriminal bukan niat dari hati, tapi dari bisikan iblis yang tersembunyi di dalam hati karena lemahnya keimanan kita. Buset, bisa juga aku ngomong kayak gitu. Padahal selama ini, jangankan ceramah, ngomong sama orang aja kalau sudah ngobrol masalah agama, aku lebih banyak diamnya, karena aku paling enggak berani kalau sampai berdebat. Tapi di sini, di dalam ruang yang sempit dan pengap ini, aku seperti menemukan harga diriku, menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Karena sejujurnya aku katakan tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan, kecuali untuk merenung dan berpikir. Di ruang ini pula aku merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta, merenungi dosa-dosa yang telah kita berbuat di masa lalu. Tapi ada juga sih, seorang mantan napi saat di dalam penjara mereka bilang mau insyaf, mau taubat, berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan yang telah ia lakukan. Namun pada kenyataannya, ya setelah mereka bebas dapat menghirup udara segar dan kembali diterima oleh masyarakat, pada akhirnya mereka kembali melakukan kejahatan yang sama dengan alasan yang sama pula, yaitu terpaksa. Hampir setiap 2 kali dalam 1 minggu keluargaku menjengukku. Mereka menanyakan kabar dan juga kondisiku. Mereka juga membawa apa yang aku butuhkan, seperti pakaian dan juga sedikit oleh-oleh buat teman satu selku. Ayah menduga kalau semua permainan sandiwara. Banyak yang bilang sama ayah bisa naik banding. Tapi dari mana ayah mencari uang untuk membayar seorang pengacara yang mungkin cukup banyak, kata ayah saat mengunjungiku. Sudahlah ya, aku tidak ingin ayah menjual tanah lagi. Itu adalah untuk masa depan kami juga. Lagi pula aku tidak apa-apa tinggal di sini. Mereka juga sangat baik padaku dan menganggap seperti keluarga sendiri. Begitulah balasku sambil menunjuk teman satu selku. Dan ketika aku bertanya tentang kabar Haryo, wajah ayah seperti membesi. Dia sudah tidak pernah lagi muncul di kampung kita. Sepertinya dia takut kalau tetangga kita akan menghakiminya itu. Ayah nggak habis pikir ada motif apa dia sampai tega menjebak kamu. Entah ini permainan Haryo atau pacarnya, atau mungkin mereka memang sudah merencanakan skenario itu. Begitulah lanjut ayah. Aku sama sekali nggak nyangka kalau Haryo tega sama aku ya. Padahal kita sering bareng dan sepertinya aku nggak punya masalah sama dia. Atau barangkali si cewek itu hamil kali. Nah, tapi Haryo nggak mau nikahin dia. Terus cari kambing hitam dan Bang Fadil yang paling dekat sama dia. Nining adikku ikut memberikan pendapatnya. Ya kalau hanya untuk meminta tanggung jawab, mestinya kan enggak begitu juga. Mereka bisa bicarakan baik-baik walaupun ini memang hanya kepura-puraan saja. Mungkin ayah dan juga ibu akan mencari solusi, entah menerima atau menolak, kata ayah seperti bingung. Sudahlah ya, aku baik-baik saja kok di sini. Di sini aku hitung-hitung belajar, mulai dari ya mesin kendaraan dan juga mengemudi. Jadi nanti bila aku sudah keluar ya bisa bekerja ayah. Iya yang ngerti. Dan bersama dengan itu ayah harus pulang karena jam besuk sudah habis. Hari-hari berjalan begitu lambat. Lembar demi lembar buku diariku sudah hampir habis. Semua cerita hidup selama menjadi penghuni rutan tentang pertama aku masuk perangkap cewek yang bernama Lica itu. Tentang kekecewaanku terhadap Haryo yang telah sampai hati, yang mengajak dan membawa aku mengenal apa yang namanya penjara. Dan betapa aku merasa prihatin dengan keluargaku
yang seharusnya aku membantu mereka, membantu membiayai sekolah adikku Nining yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMK. Namun ternyata aku telah membuat mereka kecewa, sampai ayah harus menjual kebun miliknya di kampung. Belum lagi nanti setelah aku keluar dari LP ini, apakah orang-orang di sekitarku bisa menerimaku di tengah mereka, terutama mereka yang percaya kalau aku telah memperkosa seorang gadis. Terbayang juga wajah Cahaya, cewek yang pernah menyatakan perasaan hatinya kepadaku. Apa mungkin dia masih berharap sementara waktu itu aku masih menggantungkan harapannya karena aku memang belum siap untuk mencari calon istri? Cahaya Citra Kirana, dia anak sematawayang seorang ajengan, yaitu Kiai Sepuh pemilik pondok pesantren di Bogor. Aku mengenalnya saat camping di Gunung Batu. Saat itu Cahaya tengah bersama seorang temannya, yaitu Intan. Aku dan juga ketiga temanku ini melihat mereka di sekitaran sungai yang kering dan banyak terhampar batu-batu besar berwarna hitam. Melihat kecantikan kedua cewek itu, temanku Kukun yang memang bermata keranjang menghampiri mereka. Kedua cewek tadi memandang heran kepada Kukun. Namun karena memang wajah Kukun yang paling ganteng dan pintar ngerayu, akhirnya mereka berkenalan. Setelah basa-basi, Kukun ini memanggil kami bertiga untuk berkenalan. Mulanya sih biasa saja, ngobrol ngalor ngidul, tanya itu dan ini. Dan temanku Dimas ini, ia merasa haus, namun bekal yang kami bawa sudah habis. Dimas berniat mengambil air yang merembes pada bebatuan untuk diminum, namun cewek yang bernama Intan mencegahnya. "Jangan minum air mentah, Kak," katanya agak berseru. "Gak apa-apa, Neng, kan ini air mineral asli dari pegunungan," balas Dimas. "Jangan, Kakak, lebih baik sekarang Kakak semua ke rumahku aja, deket kok. Nanti Kakak aku buatin minuman kopi." Kiranya Intan ini luas juga ya. Tapi mataku ini lebih fokus melihat cewek pendiam yang namanya Cahaya. Setelah kedua cewek itu berbisik-bisik, akhirnya mereka membawa kami ke rumah Intan. Sementara Cahaya lebih banyak diam duduk di balai bambu yang sengaja untuk beristirahat di beranda. Orang tua Intan ramah banget. Mereka menyambut kami bagaikan tamu. Begitu sopan dan sepertinya jarang kita temukan orang seperti mereka. Cara mereka mempersilakan pun berbeda dengan orang kebanyak yang membuka telapak tangan. Tapi mereka menunjukkan jempol lurus ke depan dan badan membungkuk sambil berkata, "Mangga." Itulah ciri khas orang-orang bumi Pasundan. Kami berempat saling pandang saat melihat orang tua Intan yang disebut Abah. Dia meletakkan 3 buah gelas berisi air teh manis. Hanya 3, padahal kami berempat. Dan rasa heran kami semakin bertambah sesaat kemudian dengan apa ini berkata, "Maaf, yang namanya Kukun yang mana ya?" ucapnya sambil memperhatikan kami. Kukun kemudian mengacungkan jari telunjuknya ke anak sekolah yang tengah di absen. "Aduh, pantes iya mah, manika saya pisan. Yuk, ikut Abah sebentar." Kami bertiga terheran-heran, bertanya, dan ada apa kok si Abah ini menyuruh Kukun masuk, sementara kenal pun baru sore ini. Tapi ya sudahlah, mungkin memang ada sesuatu yang harus Abah katakan, mengingat Kukun yang pertama kenal dengan Intan. Kini perhatianku hanya tertuju pada kecantikan cewek yang masih duduk menunggu Intan. Berkali-kali Cahaya menarik nafas seperti dia telah jenuh terlalu lama menunggu. "Sholat maghrib dulu, Dil." Tiba-tiba Wahyu sudah duduk di sampingku, membuyarkan lamunanku saat berada di Gunung Batu. "Oh ya, emang udah maghrib, Bang?" Jawabku agak terkejut. "Udah yuk, kita ambil wudhu dulu. Terus kemudian kita makmuman." "Iya ya, ayo." Setelah berwudhu, kami pun sholat berjamaah, dan aku yang ditunjuk jadi imam. Setelah sholat, kami kemudian berzikir sambil menunggu saat masuk waktu Isya. Beberapa di antara kami sudah ada yang mengikuti kebiasaanku untuk membaca Al-Quran, dan itu hanya si bos yang masih belentang-belentong sholatnya. Dia hanya sholat bila sedang ada mood saja, tapi nggak apa-apa. Itu sudah lebih dari hari-hari sebelumnya. Sikapnya pun sudah jauh berubah. Kalau tadinya suka mengatur, kini dia lebih sering mengerjakannya sendiri. Dan malam ini mereka memintaku untuk memberikan siraman rohani lagi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
Aku membuka salam untuk ceramah malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka kompak. Oke teman-teman semua, malam ini saya akan menceritakan tentang Hari Raya Kurban. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban tidak terlepas dari sejarah atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Sebagai bukti seberapa besar kasih sayangnya kepada sang putra dan seberapa tinggi keimanannya kepada Allah. Begitulah aku belajar memberikan sedikit demi sedikit agar mereka dapat mengerti arti pengorbanan. Entah mengapa suasana malam ini terasa begitu sunyi. Tidak terdengar suara tertawa ataupun umpatan kata dari penghuni LP. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, hingga udara terasa dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Terdengar suara seorang wanita merintih, aku terhenyak dari lamunanku. Lalu ku coba untuk mempertajam pendengaranku, kiranya suara itu dari balik dinding sebelah. Fadil, Fadil. Suara itu semakin dekat dan samar-samar aku melihat sosok seorang wanita berambut pendek dengan wajah yang seperti itulah. Benar, wajah itu sepertinya pernah aku lihat dan aku kenal, meski hanya sesaat. Fadil, maafkan aku. Suaranya mengingatkan aku pada seorang cewek. Iya benar, dia adalah Lica, cewek yang telah membuatku masuk penjara ini, terkurung di balik tembok tebal yang dingin dan beku. Kamu Lica kan? Tanyaku. Dia mengangguk. Kemudian dia menyeka matanya dengan lengannya yang terbalut gaun putih panjang, gaun yang kelihatan kotor dan banyak bekas bercak noda merah. Wajahnya pun terlihat kuyu dengan tatapan sendu. Ada goresan bekas luka yang memanjang dari pelipis hingga pipi, seperti bekas luka sayat. Kenapa kamu kesini? Apa kamu belum puas melihatku meringkuk di balik jeruji besi ini? Begitulah kataku, sedikit keras dan mendekati jeruji besi yang memisahkan dia dan aku. Aku benar-benar menyesal, balasnya dengan suaranya yang parau dan juga dalam. Menyesal kamu bilang? Kamu menyesal? Buat apa? Toh penyesalanmu itu tidak merubah apapun. Aku berusaha menekan tekanan suaraku agar tidak terdengar penghuni yang lain, namun dia hanya memandangku. Telapak tangannya ia masukkan ke balik jeruji, namun aku belum bisa memaafkannya. Maka aku hanya melihat telapak tangannya itu tidak ingin menyentuhnya. Dan sepertinya dia maklum kalau aku belum bisa memaafkannya. Dia hanya memandangku kemudian membalikan tubuh. Perlahan ia menyeret langkahnya, membuat gaun putih yang telah lusuh itu seakan ikut terseret menyentuh lantai. Setelah kepergian Lica, suasana seperti kembali normal. Suasana terdengar masih ramai dari para penghuni LP. Bahkan aku juga masih melihat Bos Tukimin tengah mengisap rokok sambil mempermainkan asapnya membentuk bulatan-bulatan kecil. Aneh, kenapa Lica datang malam-malam begini? Kalau dia ingin menjengukku kan harusnya kan siang, biar lebih enak ngobrolnya. Siang itu Dimas dan Gugun datang menjengukku. Mereka memeluk begitu erat, membuat aku hampir sulit bernafas. Gue kira lu dikurung di sini kurus tinggal tulang. Ya kayak lagu dangdut jadul itu. Gak taunya lu malah tambah gemukan. Dikasih makan apaan lu di sini? Kata Gugun bergurau. Wah, di sini menunya serba bergizi, Gun. Sayur bayam sama daging burung onta, minum susu, tapi ngimpi. Aku menimpali candaannya. Terus gimana teman satu kamar lu? Mereka pada galak gak? Ya awal mulanya begitu. Hampir tiap waktu gue dihajar, tapi gue diam aja. Sebab percuma ngelawan, mereka pasti ngeroyok gue juga. Ya emang bener sih begitu. Tapi gue tuh salut sama lu. Kata bokap lu sekarang dianggap ustadz sama teman-teman lu. Aku cuma cengar-cengir saja saat mereka menyebutku dengan sebutan ustadz. Dil, gue pernah ketemu sama si Haryo. Dia lagi sama ceweknya, tapi bukan si Lica. Pas dia lihat gue, dia tancap gas itu kenceng banget. Gua nggak tahu dia pakai motor siapa, mungkin punya ceweknya atau dapat pinjam. Mendengar nama Haryo, aku sontak kaget. Ingin aku mencaci dan juga mencari anak itu. Aku akan membuat perhitungan dengannya, tapi aku hanya bisa menarik nafas berat. Bagaimana mungkin aku melakukan itu mengingat hukuman yang harus aku jalani masih lama, 2 tahun, bukanlah waktu yang sebentar.
Dil, lu masih ingat gak sama Cahaya? Dia sering nanyain lu, Dil. Emang lu itu udah pernah ngomong apa sama dia? Tiba-tiba Dimas mengalihkan obrolan kita. Kalau ngomong sih ya biasa aja. Kita ngobrol tentang keluarga dia, yang katanya keluarga pondok pesantren. Tapi gua sendiri belum tahu juga. Kan kita nggak pernah kesana lagi. Begitulah balasku. Dan akhirnya sempat juga bayangan cewek yang bernama Cahaya itu. Bukan kita, Dil, tapi elu. Kalau gua sama Dimas sering ke Bogor buat ngobatin kangen, ya Cahaya juga selalu titip salam buat elu, Dil. Gua cuma bilang kalau elu itu kerja di luar Jawa dan pulangnya ya nggak tahu kapan. Dia juga sempat minta nomor HP kamu. Langsung gue bilang gak nyimpen nomor HP lu. Kasihan juga sih, sepertinya dia udah jatuh cinta sama elu, Dil. Kata Gugun. Seperti itu membuat pikiranku terganggu lagi. Aku ingat waktu itu Gugun dipanggil si Abah ke dalam rumah, sementara aku, Dimas dan Alex saling pandang dan penuh tanya di dalam hati. Entah berapa lama Gugun, Abah dan Intan kembali keluar, sementara itu Cahaya yang menunggu di luar sudah tidak sabaran ingin pulang. Ia khawatir keluarganya akan mencarinya. Maklum, Cahaya memang tidak seperti cewek kebanyakan. Dia benar-benar sebutir mutiara yang tersimpan di atas bukit. Kecantikan wajah yang alami dengan sifatnya yang lugu membuat kami bertiga tidak dapat berbuat banyak. Aku kemudian menggodanya. Aku hanya tahu kalau lirikan mata bening itu selalu tertuju kepadaku. Namun, aku tidak tahu makna di balik lirikannya itu. Bisa jadi dia takut karena memang saat itu pakaian yang aku kenakan ya bak gembel jalanan. Tapi sampai sekarang dia masih kosong, Dil, padahal dia udah kelas 3 SMA. Pokoknya nanti lu keluar dari sini langsung ikut gua buat ketemu lagi sama Cahaya Citra Kirana itu. Siapa tahu lu di sini belajar jadi ustadz. Nah nanti kalau lu udah dapetin dia, ya udah pasti lu jadi ustadz beneran. Alex bercerita dengan penuh semangat. Terus kalian berdua gimana? Udah laku? Balasku balik bertanya. Mereka secara kompak menggeleng-gelengkan kepala. Kalau gitu gua mengucapkan turut prihatin dengan nasib yang kalian alami. Ternyata bukan cuma gua saja yang jomblo. Oke, gak apa-apa lah. Aku berseloroh hingga kami pun tertawa. Sudah 3 kali ini Lica mendatangi aku, dan kedatangannya selalu pada malam hari. Bahkan kata-kata yang ia ucapkan pun selalu sama, hanya berkisar permintaan maaf. Aku benar-benar merasa ada yang aneh, sebab menurut orang tua jika mimpi itu datang berulang kali, maka itu bukan sekedar bunga tidur belaka, sebab bisa jadi mimpi itu membawa pesan tentang orang itu. Maka pada saat keluargaku menjenguk, aku segera menanyakan apa arti mimpiku tersebut. Ayah hanya mengatakan kalau orang yang kita lihat dalam mimpi itu akan mengalami nasib buruk. Entah sakit atau kehilangan sesuatu, atau juga pertanda umurnya tidak akan lama lagi. Ucap ayah penuh kebencian. Jadi dia, sudahlah ngapain kamu repot-repot sih ngurusin masalah mimpi kamu itu? Kalaupun dia datang, yang kamu bilang bukan mimpi. Ya ayah sih tidak ada masalah. Sekalipun yang datang menemui kamu itu adalah arwah perempuan yang memang sudah sepantasnya meminta maaf sama kamu. Aku jadi merinding ketika ayah menyebut arwah. Hati-hati loh bang, bisa jadi itu arwahnya Lica yang penasaran minta maaf sama abang, kata adikku Nani yang malah menakut-nakuti aku. Jangan takut Dil, kamu kan selalu sholat dan ngaji, insya Allah kamu aman, kata ibu menenangkanku. Beberapa bulan kemudian, apa yang dikatakan ayah itu kemudian terjadi. Entah secara kebetulan atau entah karena apa, yang jelas kabar kematian Lica aku dapat dari Gugun. Ia sengaja mengunjungi aku hanya untuk memberitahu aku tentang nasib cewek itu yang katanya dibunuh. Siapa yang membunuh cewek itu, Gun? Apa sih Haryo? Tanya aku penasaran. Belum tahu, polisi masih melakukan pendalaman dan barang bukti. Di mana Lica ditemukan, Gun? Di rumahnya. Di rumah yang buat jebak lu waktu itu. Kira-kira motifnya apa ya, Gun? Ya entahlah, nanti kita tahu setelah polisi dapat menguak tabir ini. Kemudian Gugun mengatakan kalau dia dan Intan sudah bertunangan. Aku ingat waktu kami berada di rumah Intan. Di saat Gugun keluar dari dalam rumah Intan,
Aku melihat seperti ada yang janggal pada sikapnya. Gugun selalu membuntuti kemanapun Intan melangkah. Bahkan ketika Cahaya berniat pulang, dia pun turut menyertai Intan mengantar sampai ke rumah Cahaya. Gugun pula yang sering bercerita kalau ternyata Cahaya adalah anak seorang haji, pemilik pondok pesantren yang cukup ternama di daerah itu. Sampai kami kembali ke Jakarta, Gugun pun selalu membicarakan Intan. Dia mengatakan kalau dirinya juga jatuh cinta dan ingin kembali ke Bogor untuk menemui wanita itu. Bahkan ibunya Gugun bertanya kenapa anaknya ini sampai tergila-gila pada seorang gadis yang baru dikenalnya. Padahal yang namanya Gugun terbilang playboy juga dan enggak gampang jatuh cinta pada orang. Maka mau tidak mau aku menceritakan keganjilan si Abah yang meminta Gugun masuk ke dalam rumahnya. Jangan-jangan Gugun dipelet sama si Abah itu, gumam ibunya Gugun. Tentu saja membuat kami tertawa. Ibu, kalau saya sih nggak dipelet juga mau bu, cewek itu cantik banget kok, Dimas berkomentar. Ya udah bu, kalau emang Gugun seperti itu, sebaiknya kita sebagai orang tua mendatangi mereka untuk bersilaturahmi. Bagaimana? Kata ayahnya Gugun memberikan solusi. Sebaiknya memang begitu. Kita tanya kenapa dia bisa jadi begitu, balas istrinya sambil melihat Gugun yang uring-uringan seperti anak kecil. Kemudian besoknya mereka ke sana menemui keluarga Intan di Gunung Batu. Dari hasil riset, ternyata memang benar kalau Intan sudah sangat suka pada Gugun saat pertama mereka bertemu pandang itu. Intan langsung menumpahkan perasaan hatinya kepada ayahnya yang dipanggil Abah itu. Apa boleh buat, demi putri yang ia cintai, maka si Abah pun meminta Gugun agar menemani Intan. Dan pada saat itulah kekuatan magis yang ada dalam gelas berisi air putih itu pun kemudian bekerja. Abah melakukan magis yang hanya sifatnya biasa saja, hanya untuk menarik atau memikat hati lawan jenis belaka. Si Abah pun kemudian meminta maaf atas kelancangannya dan segera membuat Gugun kembali normal. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Gugun menyadari kalau dia juga sudah menyukai Intan saat pertama kali bertemu. Jadi semua sudah clear bahwa mereka berdua sama-sama jatuh hati pada pandangan pertama. Dari Gugun pula aku selalu mendapatkan kabar kalau sampai saat ini Cahaya masih sering bertanya tentangku. Malam sudah hampir pagi. Suara lonceng di pos penjagaan berdentang 2 kali, namun aku masih saja terjaga menebar pikiranku, terbang menembus langit-langit beton kamar tahanan ini. Di depan kamar, di balik pintu jeruji besi, seorang sipir shift malam masih mengawasi layar monitor untuk memantau situasi. Aku tidak tahu pasti apakah sipir ini tadi telah tertidur sambil duduk atau masih terjaga, karena dia sama sekali tidak tahu jika di belakangnya sesosok wanita melewati ruangannya dan berdiri di depan pintu kamar selku. Aku sudah hafal betul sosok wanita yang kini tengah memandangku dengan perasaan takut, karena ini aku telah mendengar kalau cewek itu sebenarnya telah meninggal dunia. Dan berarti yang sekarang berdiri itu adalah arwah dari Lica. Aku mohon jangan ganggu aku telah memaafkan kamu, aku telah ikhlas menjalani hukuman ini. Sekarang pergilah, jangan ganggu aku, kataku dengan suara bergetar, dan keringat dingin membanjiri wajahku padahal udara begitu dingin. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi, Fadil. Terima kasih sudah memaafkan aku, tapi aku menyesal karena ulahku kamu harus menderita seperti ini. Sementara sekarang aku pun menyesal, aku harus membayar mahal atas perbuatanku. Tapi benarkah kamu telah meninggal? Iya, aku telah meninggal. Aku telah dihabisi. Sekarang aku belum bisa tenang sebelum dia juga mati di tanganku. Dia siapa? Namun pertanyaanku tidak dijawabnya. Dia hanya tertunduk dan mengusap kedua matanya. Sepertinya dia menangis. Dan benar saja, ketika dia mengangkat wajahnya, aku melihat ada sisa air yang mengalir di pipinya. Meskipun aku tahu kalau Lica adalah arwah, namun dalam hatiku merasa iba. Aku paling tidak mampu menahan perasaanku bila melihat seorang wanita menangis. Lica, kamu tidak boleh menyimpan dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin membuat masalah yang baru. Pulanglah, kembalilah ke alammu, tenanglah di sana. Dan biarkan orang yang telah membuatmu seperti ini
akan menerima hukumannya sendiri, kataku. Dan tanpa sadar aku menggenggam jari jemarinya yang terasa dingin. Aku pun menghapus air matanya yang masih menggantung di ujung dagunya. Kini begitu jelas aku melihat wajah Lica yang penuh dengan bekas luka sayatan, serta ada garis biru di lehernya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lica pergi diiringi suara kumandang azan di kejauhan. Aku kembali merenungi nasib malang yang menimpa gadis itu. Siapa yang telah tega menghabisi nyawa seorang gadis belia yang semestinya tengah hidup dalam dunia remaja yang penuh dengan keindahan? Sungguh biadab, dan semua orang yang melakukan pembunuhan itu akan mendapat hukuman yang setimpal. Lalu kemudian, teng, teng, teng. Ayo, ayo, bangun, bangun. Mandi, jangan malas-malasan. Suara sipir berseru membangunkan para penghuni LP. Dan ketika dia sampai di depan pintu besi kamar kami, dia tersenyum sambil menunjukkan jempol ke arah kami. Karena memang penghuni ruangan ini sudah bangun sejak subuh tadi, karena mereka telah menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah acara mandi selesai, kami pun antri menunggu jatah sarapan pagi. Dan setelah itu kami harus bersih-bersih halaman. Setelah itu kemudian kami berbagi kelas dalam kegiatan keterampilan. Ada yang di bagian mesin, menjahit dan membuat keterampilan lainnya, seperti melukis dan kursus penyablonan. Kelak bila kami keluar dari sini dan kembali ke tengah masyarakat, maka kami sudah dibekali ilmu untuk membuka usaha sendiri. Sebab untuk mencari peluang kerja, kemungkinan kesempatan itu kecil, mengingat orang kebanyakan tidak mau lagi memandang sebelah mata kepada seseorang mantan napi. Beruntung juga aku, karena kelakuanku selama di sini dinilai baik, maka aku dapat keringanan hukuman yang semula 4 tahun menjadi 3 tahun. Jadi hanya 1 tahun lagi saja aku menjalani masa hukumanku ini. Sisa hukuman yang tinggal 1 tahun lagi aku pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan sikap dan perilaku yang baik juga, sehingga kini aku bisa melakukan tugas bersih-bersih bukan hanya di dalam lingkungan LP saja. Sekarang aku sudah mendapatkan keinginan lain untuk membersihkan rumput-rumput liar yang banyak tumbuh di sekeliling tembok luar penjara. Itu artinya aku dapat melihat dunia luar meskipun dalam waktu yang terbatas dan masih diawasi oleh sipir. Aku pun tidak lagi mengenakan baju tahanan. Begitu lama aku terkurung di tembok tebal yang mengerikan. Setiap saat dari waktu ke waktu hanya melihat rutinitas para napi yang hanya itu-itu saja. Sesekali tanganku ini terbuka dan juga berdoa bersyukur kalau aku masih bisa menikmati udara bebas walau hanya untuk 1 atau 2 jam saja. Aku juga sudah menguasai teknik mesin dan mengendarai mobil. Maka ketika ayah mengunjungiku, aku mengutarakan niatku untuk membuka bengkel sendiri. Ayah merespon baik keinginanku. Dia pun akan menjual tanah di kampung. Jangan ayah, aku akan bekerja dulu sambil mengumpulkan uang untuk modal usahaku nanti, kataku mendengar penjelasan ayah. Mencari kerja itu nggak gampang, Dil, apalagi kamu mantan napi. Kamu mengerti maksud ayah kan? Tapi aku tidak mau merepotkan ayah terus-terusan. Fadil, ayah bekerja banting tulang, peras keringat hanya buat kamu. Kamu adalah anak ayah satu-satunya. Tidak ada kekayaan atau harta yang paling berharga bagi ayah kecuali kamu. Dan apapun yang ayah miliki nantinya tetap akan menjadi milik kamu juga. Ayah masih punya lahan lainnya bila ayah menjual sebidang tanah yang sudah tidak ayah perlukan lagi. Karena tanah itu akan dibuat jalan bebas hambatan. Aku tidak lagi mau berdebat, dan aku hanya mengikuti saja. Sebuah kabar mengejutkan ketika Dimas dan Alek menjengukku atau mengunjungiku lagi. Lu tahu, Dil, siapa yang telah menghabisi Lica? Ternyata cewek si Haryo yang baru ia kenal beberapa bulan yang lalu. Apa motifnya, Lek? Padahal dia baru kenal, dan gimana ceritanya dia bisa bunuh Lica di rumah Lica sendiri? Tanyaku penasaran. Sementara dugaan polisi bermotif cemburu. Mungkin Safira kesal melihat Haryo yang masih sering berkunjung ke rumah Lica. Gila, sadis banget tuh cewek, sampai tega ngabisin Lica. Gue jadi kasihan sama Lica. Dia sering datang nemuin gue, cuma mau minta maaf kepada gue. Tadinya gue gak peduli, sebab gue merasa gara-gara dia juga gue sampai masuk bui ini. Tapi akhirnya gue sadar juga, begitu Gugun ya bilang kalau Lica ini sudah meninggal. Jadi dia sering nemuin elu. Apa lu gak takut? Kan dia sudah mati.
Yang nemuin elu pasti arwahnya si Lica kan? Pada mulanya gue biasa-biasa saja. Nah, pas Kukun bilang kalau dia itu udah meninggal, baru gue ngerasa takut. Aku merenung, ternyata perbuatan Lica terhadapku harus dibayar mahal dengan nyawanya. Aku sampai pusing memikirkan hal itu. Kenapa hanya karena hal sepele? Hanya karena cemburu cewek yang bernama Safira itu begitu tega membunuh? Apa mungkin ada motif lain yang belum bisa diungkap oleh polisi? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana misteri dari kisah ini, kelanjutannya gimana dan akhirnya gimana? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya sampai berjumpa di part selanjutnya ya teman-teman. Stay tune terus di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.